Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Falahul Aulia, MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita masih bisa mengikuti mata kuliah pada hari ini walaupun dalam keadaan daring, dan saya harap semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Selawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Marzuki dengan NIM 2301180137. Yang kedua ada Aji Pangestu dengan NIM 230102100033. Yang ketiga ada saya sendiri, Afina Putri Awalia dengan NIM 2301021004. Yang keempat ada Milha Syafra Ifada dengan NIM 230102100073. Selanjutnya ada Nurul Arifia dengan NIM 230102100089. Nah, kelompok 2 hari ini akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan, yang mana materi yang akan kami jelaskan pada hari ini tentang apa itu tugas-tugas perkembangan, macam-macam sumber-sumber tugas perkembangan, dan masih banyak lagi. Baik teman-teman, materi yang pertama, apa itu pengertian tugas-tugas perkembangan? Tugas perkembangan adalah suatu perkembangan yang ada pada periode tertentu dalam ruang lingkup individu, yang apabila tugas itu berhasil tergarap akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas tersebut. Tetapi, jika tugas itu gagal untuk dituntaskan, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan dan dapat menimbulkan penolakan di dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat membuat kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Setiap kelompok mengharapkan anggotanya dapat menguasai keterampilan tertentu yang dapat terbentuk melalui minat dari setiap anggota dan dapat memperoleh pola perilaku yang mendapatkan persetujuan bagi berbagai usia sepanjang tentang kehidupan. Yang kedua, sumber tugas perkembangan. Perkembangan merupakan serangkaian proses psikologis, sosial, dan fisiologis seumur hidup yang mencakup seluruh pola keberadaan manusia dari lahir hingga mati. Blauser 1974, pendapat tersebut juga didukung oleh Sandrock 2007 yang menjelaskan bahwa pola perkembangan manusia dihasilkan oleh hubungan dari beberapa proses biologis, fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Dari sudut pandang ini, proses perkembangan melibatkan interaksi antara organisme yang berkembang dan lingkungannya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari apa itu tugas-tugas perkembangan. Di sini perkembangan itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, menggabungkan pertumbuhan, pematangan, dan menggabungkan pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Blocher pada tahun 1974. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yang dalam konteksnya proses perkembangan harus dipahami. Semua proses perkembangan itu dianggap saling terkait. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya perkembangan otak pada anak usia dini. Nah, perkembangannya itu sesuai dengan apa orang tua yang ajarkan kepada dia. Misalkan orang tuanya dari kecil mengajarkan tentang hal yang baik, berkata yang baik, maka dia akan tumbuh besar dengan hal yang baik itu juga. Tetapi jika dari kecil dia melihat di sekitarnya itu sering berkata kasar, sering berperilaku buruk seperti mencuri dan lain-lain itu, maka dia akan tumbuh dengan hal itu juga. Maka orang tua berpengaruh penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak pada usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber tugas-tugas perkembangan seperti yang bisa dilihat di
PPT itu ada pertumbuhan fisik dan kematangan fisik, yang mana artinya terlaksananya dengan baik tugas-tugas perkembangan dan pertumbuhan seseorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Bisa dilihat itu dari anak usia dari umur 0 sampai 1 tahun itu sampai umur 5 tahun, bisa disebut dengan balita. Nah, itu tuh pertumbuhan fisik dan kematangan fisiknya sangat berpengaruh kepada terlaksananya dengan baik tugas-tugas perkembangan. Yang selanjutnya ada kematangan kepribadian, yang mana berarti kemampuan individu dalam mengaktualisasikan dirinya yang ditandai dengan pribadi yang selalu berjuang demi mencapai masa depan, berani, tekun, mandiri, dan berkomitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya ada gambar yang ketiga, ada tuntutan masyarakat secara kultural, yang mana seperti setiap anak itu disekolahkan untuk memberikan pengajaran kepada mereka tentang cara berhitung, menulis, dan jika sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi yaitu mengikuti organisasi. Tuntutan masyarakat secara kultural ini bukan hanya terjadi di sekolah saja, tetapi dari kecil juga seharusnya orang tua itu mengajarkan kepada anaknya bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya berhitung, supaya apa yang ditangkap anak itu menjadi cepat. Karena kan orang tua berada di sekitar anaknya, otomatis setiap hari itu mereka bakalan bertemu dan mengajarkan hal itu. Selanjutnya ada tuntutan norma agama. Nah, seperti yang kita ketahui, norma-norma itu kan ada 4, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma keagamaan, dan norma hukum. Nah, di sini yang menjadi pembahasannya itu ada tuntutan norma-norma agama, yang mana mereka dari kecil akan diajarkan oleh orang tuanya bagaimana agama yang dianut oleh orang tuanya, sehingga dia bisa menjalankan beribadahnya seperti apa dan menjalankan kehidupannya sehari-harinya itu seperti apa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada fase yang terjadi pada bayi di usia 0 sampai 6 tahun ialah bayi akan belajar tentang bagaimana berjalan seperti merangkak terlebih dahulu. Kemudian pada tahun 9 sampai 15 bulan, bayi akan berada di fase belajar untuk memakan makanan yang bertekstur padat, seperti biskuit, buah-buahan, atau yang lainnya. Kemudian di fase ini bayi belajar untuk berusaha mengeluarkan suara supaya bisa ditanggap oleh lingkungan keluarga dan bisa memahami apa yang diucapkannya. Ucapan yang keluar dari mulut bayi biasanya dimulai dari panggilan kedua orang tuanya ataupun kata-kata yang sering orang tua atau keluarga sekitar diucapkan. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Pada usia anak yang beranjak naik tingkat dari fase kanak-kanak, di fase ini anak-anak dapat belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan yang dapat membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman sebaya dapat membuat anak memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti contoh, anak laki-laki bermain sepak bola bersama sekelompok anak laki-laki juga, dan begitu pun sebaliknya. Pada usia ini masuk pada fase anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah dasar, sehingga anak-anak dituntut untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung. Implikasi dalam fase ini dapat mendidik moral, spiritual, dan nilai sosial dan hati nurani. Yang selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan pada remaja usia 13 sampai 18 tahun. Fase ini merupakan fase di mana remaja mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Di fase ini, banyak remaja yang mencari jati dirinya dan berusaha mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Para remaja pada fase ini mulai berpikir untuk mencoba menjamin kemandirian ekonominya sendiri, seperti contohnya mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya. Tidak jarang pada fase remaja, banyak yang sudah menikah karena mereka berpikir sudah memiliki kesiapan dalam hal itu. Dan tidak terlepas dari itu, masa-masa remaja menjadi masa di mana mereka bisa mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Materi yang terakhir yaitu peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. Poin pertama, membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar kepribadian pendidik memberikan pengaruh yang amat besar bagi sikap, karakter,
maupun hidup belajar dari seorang peserta didik. Sehingga seorang pendidik sebelum mengajar ia perlu mengetahui kepribadiannya sendiri. Dan psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji pengembangan semua potensi dan kecakapan yang dimiliki peserta didik dalam interaksi antar individu dapat membantu pendidik untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang diri sendiri sehingga melalui pemahaman terhadap diri sendiri seseorang dapat mengajar secara bijaksana. Poin kedua, mengetahui situasi memadai atau tidaknya situasi dalam lingkungan belajar dapat berpengaruh bagi prestasi belajar. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat pada kepribadian peserta didik yang dipengaruhi situasinya. Poin ketiga, mengetahui keadaan emosi seseorang sehingga dengan mengetahui emosi tersebut, seorang pendidik dapat memahami dan memperlakukan seseorang peserta didik dengan bijaksana. Emosi sendiri adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar peserta didik. Jika keadaan emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik, begitu juga sebaliknya. Poin selanjutnya, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Psikologi pendidikan dengan pemahaman terhadap karakteristik jiwa. Pemahaman terhadap karakteristik jiwa peserta didik akhirnya haruslah mampu membangkitkan motivasi peserta didik untuk belajar. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi tentang tugas-tugas perkembangan pada hari ini. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah mendengarkan dan menyimak materi yang telah kami sampaikan pada hari ini, dan kami memohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan tutur dan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.